sama jawabnya, ya. Kalau mama matahari itu bodoh. Maksudnya dijelaskan masih tidak ngerti-ngerti. Jelaskan sama-sama, ya. Ini ada terus bareng kok. Jadi coexistence, ya. Jadi bukannya ini ada lebih dulu, bukannya juga ini lebih dulu, tidak. Ada bersama-sama dari Kristus tak tinggal sampai Kristus tak tinggal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena itu baik Bapak maupun anak punya gelar Alfa dan Omega. Jadi dengan ini saudara, memang Bapak memperanakan. Karena itu dikatakan Bapak memberikan anak punya hidup dalam dia sendiri. Tapi tetap saudara, anak itu self-existent, bukan diciptakan. Bapak juga self-existent, tapi ilustrasinya Bapak dan anak itu dijelaskan dengan cara yang semacam demikian. Jadi saudara, kami menjelaskan Bapak dan anak itu memperhitungkan dua hal. Pertama, ketidakberubahan Allah. Allah itu punya sifat tidak berubah. Kedua, Bapak dan anak harus sama kekalnya. Jadi penjelasan itu satu-satunya yang bisa mencakup dua ini. Allah tidak berubah dan Bapak dan anak sama kekalnya, ya. Jadi kalau saudara berhadapan dengan orang-orang yang model kayak mereka, saksi Yehova misalnya, itu punya serangan yang sangat-sangat sederhana. Mana ada bapak dan anak podo tuwek. Saudara muter, saudara kena serangan kayak gitu. Satu-satunya penjelasan ini, tidak ada penjelasan yang lain. Bapak mengeluarkan sinar, sama Tuhannya, mataharinya dengan sinarnya. Jadi itu penjelasan saya tentang Yohanes 5 ayat 26. Bapak self-existent, Yesus self-existent, sama-sama tidak diciptakan, tapi tetap Bapak yang memperanakan anak. Karena dikatakan Bapak memberikan anak punya hidup dalam dirinya sendiri. Ya, tidak mungkin anak dicipta dulu lalu dikasih sifat self-existent. Itu tidak masuk akal jelas. Saya menangkap tidak ada sama sekali kesan self-existent di diri Yesus di ayat itu. Tapi saya juga tertarik, matahari dan sinar tua mana? Ya pasti tua matahari. Saya akan jelaskan. Matahari, sinar ada karena matahari. Betul? Kalau tidak ada matahari, tidak ada sinar. Tapi apakah gara-gara tidak ada sinar, maka tidak ada matahari? Saya rasa semua tahu, ini sangat gampang. Matahari adalah sumbernya. Itulah yang paling tua, itu mulanya. Sedangkan sinar adalah, ya, sama seperti Yesus. Yesus adalah gambaran kemuliaan Allah, cahaya kemuliaan Allah. Tapi Allah itu ada sendiri. Ibrani nanti kita tiba pada ayat itu. Jadi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Allah itu ada sendiri dan Yesus adalah cahayanya. Ya, lalu kita kembali ke ayat ini. Sudah lihat ayat 27 ini? Dan dia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena tolong dibaca terus, tolong baca karena apa? Ya, karena dia adalah anak manusia. Karena apa? Karena apa? Nanti dulu Pak, biar saya jelaskan. Ya, sudah lihat ayat 26 tadi, diberikannya anak hidup dalam dirinya sendiri. Artinya Yesus punya hidup yang bisa menghidupkan itu diberi dari Allah. Yesus bisa menghakimi. Kenapa? Karena diberi oleh Allah. Sekarang saya ingin bertanya, apakah ada kuasa yang tidak diberikan oleh Yesus kepada Allah? Ada. Pada Yesus. Apakah ada kuasa yang tidak diberikan Allah kepada Yesus? Ada. Ketika Yesus ditanya hari kiamat itu kapan, Yesus bertanya, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu kata-kata Yesus. Jadi memang apa yang diberitahukan kepada Yesus oleh Allah, itulah yang dimengerti oleh Yesus. Ya. Apakah saya bisa tangkap? Baik, ilustrasi yang disampaikan oleh Pak Budi itu kalau saya menangkap di dalam Wahyu pasal tentang matahari, Wahyu 21 ayat 23, coba kita baca. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi Yesus itu cuma lampu, sumber segala terang itu dari siapa? Dari Bapa.
Jadi tidak bisa kita mengatakan lampu dok itu lebih besar daripada sumbernya, tidak bisa. Tetap Yesus itu adalah lampunya. Ini kapan? Pada waktu nanti, hari kiamat, sesudah Yerusalem baru, Wahyu 22. Ini bukan Yesus sebagai manusia lagi. Kalau dalam konsep Trinitas, dia dalam kondisi Allah. Tetapi dia disebutkan sebagai apa? Yesus itu cuma lampu. Sumbernya siapa? Jadi sangat jelas sekali keterangan dari kitab suci. Saya tidak akan memberikan keterangan lebih lanjut karena jelas ayat ini. Oke, pembicaraan tentang Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 saya kira lebih baik di akhir ini, ngelantur terlalu jauh. Setuju? Tidak apa-apa. Saya sekarang lanjutkan dengan ayat 3 ya. Kembali ke sekarang kita masuk dalam pembahasan Ibrani 1 ayat 3 ya. Ini juga sebetulnya saya tidak membahas ya. Lah Pak Benny yang membahas ini sebetulnya ya. Yesus dikatakan gambar wujud Allah dan dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Karena itu dia bukan yang maha besar itu sendiri. Ya, Ibrani 1 ayat yang ketiga. Lah, jadi ini perdebatan bulan lalu ya. Nah, lalu saya jelaskan kalau Yesus duduk di sebelah yang maha besar, apa itu memang berarti dia bukan yang maha besar? Ya. Saya waktu itu berikan ilustrasi saya dengan Sony. Kami waktu itu duduk berdua bersebelahan. Ya. Saya orang, Sony duduk di sebelah saya. Apa itu berarti Sony bukan orang? Jadi dari situ saja saya kira jelas ya. Kalau Yesus itu duduk di sebelah kanan yang maha besar, tidak berarti ini maha besar, dia pasti bukan maha besar. Tidak bisa diartikan demikian. Itu sama sekali belum tentu ya. Dan dalam Titus 2 ayat 13, Titus 2 ayat 13, ini dikatakan begini: dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, ayat ini memang saya tahu bisa dibaca dengan dua cara: Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Maka membicarakan dua orang, berarti Yesus bukan Allah yang maha besar. Tapi bisa juga dibaca dengan cara yang kedua: Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Menurut gramatika bahasa Yunani yang baru sudah pernah saya jelaskan, itu harus diartikan dengan pembacaan yang kedua. Ini menunjuk pada satu pribadi, bukan dua pribadi. Jadi Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus disebut baik dengan istilah juru selamat maupun dengan istilah Allah yang maha besar. Ya, jadi kalau tadi dikatakan Yesus itu bukan Allah yang maha besar, ayat ini justru menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha besar. Ya, dan saudara kalau mau ditambahkan di dalam pasal 1 ayat 1, pada mulanya kalau firman ini jelas Yesus kan? Ya, firmannya bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau menurut logikanya mereka, bersama-sama dengan Allah ya berarti firmannya bukan Allah. Apakah ayatnya ngomong begitu? Firmannya bersama-sama dengan Allah, tapi firmannya adalah Allah. Ya, jadi itu perdebatan. Nah, silakan sekarang Pak Denny-nya menanggapi atau tim Unitarian menanggapi. Kita lihat kembali ayat 3 ya. Saya rasa keindahan ayat ini terlewatkan oleh Pak Budi ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah ya, yang barusan kita bahas tadi, dan gambar wujud Allah. Wah, ini bagaimana ini? Saya sudah memberikan perbandingan di minggu yang lalu. Kolose 1 ayat 15. Ia, yaitu Yesus, adalah gambar Allah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan.
Kalau sudah bandingkan ini dengan Ibrani 1 ayat 3, jadi Yesus itu adalah gambaran dari Allah. Nah, Allah itu mana? Allah itu yang tidak kelihatan itu. Jadi Yesus adalah gambaran dari Allah yang tidak kelihatan itu. Itulah fungsinya Yesus memberikan pengertian kepada manusia siapa dan bagaimanakah Allah itu. Karena Allah itu tidak kelihatan. Ya, saya mengutip di 1 Timotius 1 ayat 17. Kita sudah bahas 1 Timotius 6 ayat 16, bahwa Allah itu tidak kelihatan. Atau ingin diungkapkan lagi supaya lebih mantap, tolong 1 Timotius 6 ayat 16. Ini berbicara tentang Allah. Dialah, yaitu Allah, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Wah, ini tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang terhampiri. Jadi kalau dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, Yesus itu takluk kepada maut. Seorang pun tak pernah melihat dia, itulah Allah kita. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Jadi inilah Allah saya. Tidak takluk kepada maut, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia. Oleh sebab itu Yesus memberikan gambaran tentang Allah yang tidak kelihatan itu. Ya, kita kembali ke Ibrani 1 ayat 3. Lalu setelah Yesus melakukan penyucian dosa, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lagi, ayat itu kelewat jelas. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar itu pasti Yesus bukan yang maha besar. Nah, sudah bisa tanya itu kepada orang yang pikirannya sederhana. Jangan tanya kepada orang yang ruwet. Ya, kalau orang yang ruwet duduk di sebelah kanan yang maha besar, berarti juga yang maha besar bisa juga. Tapi pikirlah sederhana. Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar, pasti dia bukan yang maha besar. Lalu bagaimana dengan Titus 2? Saya rasa Pak Budi sudah jelaskan tadi. Titus 2 tadi bisa diartikan bahwa ayat itu sedang berbicara tentang dua pribadi. Juru selamat kita, Yesus Kristus, dan Allah yang maha besar. Penjelasan saya begitu. Itu adalah Ibrani 1 ayat yang ke-3. Ya, jadi kalau duduk di sebelah kanan yang maha besar, sudah pasti dia bukan maha besar. Kalau Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, memang dia adalah gambarnya Allah. Karena Allah itu sendiri adalah tidak kelihatan. Memang dia adalah cahayanya Allah, karena Allah sendiri ada jauh di atas sana. Titus 2 ayat 13 yang diungkapkan Pak Budi tadi, itu bukan mengatakan di sana seperti pengertian tadi. Memang ada, di situ disebut dua sebutan ya. Titus 2 ayat 13, coba buka Pak. Ya, di sana disebut Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Pak Budi tadi memberikan dua kemungkinan, bahwa ayat ini bisa dibaca dengan dua kemungkinan. Pertama, Allah yang maha besar sendiri, juru selamat Yesus Kristus sendiri. Jadi ada dua pribadi yang dibicarakan. Tapi kemungkinan yang kedua itu adalah menunjukkan satu pribadi, Allah yang maha besar dan juru selamat kita. Dua itu ini. Nah, itu berarti kalau sekarang yang dibenarkan tadi yang Pak Budi mengatakan itu dari gramatika bahasa Yunani, kemungkinan yang kedua yang benar. Jadi menunjukkan satu pribadi. Kalau begitu, maka Yesus disebut sebagai yang maha besar juga. Nah, kalau Anda bilang tidak setuju, sekarang mari buktikan dari gramatika bahasa Yunani, gugurkan ayat ini yang dibilang bahwa itu hanya menunjukkan satu pribadi. Kedua, tadi dibilang kalau yang duduk di sebelah yang maha besar pasti bukan maha besar. Itu bisa jadi maha besar kalau pikirannya orang turun. Jadi Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Tapi firman itu adalah Allah. Berarti menurut Pak Beni, penulis Injil Yohanes ini pikirannya ruwet. Itu ya. Kita kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Saya belum selesai.
Pertama tadi dikatakan oleh Pak Benny, keindahan ayat ini terlewatkan oleh Pak Budi itu ya. Dan dia lalu mengatakan dalam Ibrani 1 ayat 3, Allahnya tidak kelihatan, Yesus cuma gambar Allah dan sebagainya. Saya tanya ya, tolong jangan jawab bertele-tele, jangan jawab panjang-panjang. Dari sudut Unitarian, kan percaya Yesus dulunya malaikat yang jadi orang ya. Kalau ayat ini berkata Yesus itu gambar dari Allah, itu kapan? Pada waktu Yesus itu malaikat atau pada waktu Yesus jadi orang? Tolong jangan bertele-tele. Waktu malaikat atau waktu dia jadi orang? Waktu dia jadi manusia. Oke. Demikian juga waktu dia menjadi malaikat. Karena Yesus berkomunikasi dengan manusia tidak hanya waktu dia menjadi manusia, tapi jauh sebelum dia Jadi menjadi sebelum manusia. jadi manusia sudah ya? Iya. Oke. Saya pegang kata-katanya ya. Jadi sebelum jadi manusia, waktu masih malaikat, dia sudah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah sekarang dipikirkan ya, kalau Allah itu tidak kelihatan, itu gunanya dibutuhkan gambar. Kalau gambarnya itu adalah malaikat yang juga tidak kelihatan, lalu ada gunanya apa? Allah itu diberikan gambar. Kami tidak mempercayai Yesus malaikat dulunya. Dia Allah kalau kami. Lalu jadi manusia, Allahnya tidak hilang, tetap Allah dan manusia. Dan pada waktu dia jadi manusia, dia menjadi gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Yesusnya manusianya kelihatan. Dan ingat, manusia sendiri kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ya. Nah, tapi pada waktu manusia jatuhkan dosa, gambar itu rusak. Sekarang Yesus jadi manusia yang suci, dia kembali menjadi gambar Allah yang sempurna. Karena kita ini gambar Allah ya, sebetulnya andai kata tidak rusak, melihat manusia ini kita bisa melihat, oh Allah itu kayak gitu, kesuciannya dan sebagainya. Tapi karena rusak, kita melihat manusia, kita melihat setan, ada pembunuhan, berkelahi, wah segala macam tidak karu-karuan ya. Nah tapi Yesus dari manusia yang suci, ini gambar Allah yang sempurna kembali. Jadi melihat Yesus, kita tahu, oh Allah itu seperti itu, sesuci itu ya. Jadi jelas kemanusiaannya yang ditekankan ya. Lalu kalau tadi kembali dia lari ke 1 Timotius 6 ayat 16, di mana dikatakan Allah itu tidak takluk kepada maut. Saya setuju Allah tidak takluk kepada maut. Yesus itu takluk kepada maut, lihat-lihat ditinjau sebagai apa? Ingat, kami percaya dia Allah dan manusia. Sebagai Allah, dia tidak takluk kepada maut. Allahnya tidak bisa mati kok. Jadi Yesus tenang. Nanti dulu. Kenapa kok Yesusnya mati? Itu pertanyaan bagus sekali. Karena Allah itu melihat manusia berdosa, dan dia itu yang sudah memberikan hukum upah dosa adalah maut. Biarpun itu Roma 6:23 di awal Kejadian 3 sudah, kalau makan buah itu kalau makan mati. Jadi upah dosa itu maut. Nah sekarang Allah itu kasih, dia kepingin menyelamatkan manusia ini. Satu-satunya cara, dia harus memikul maut itu. Allah tidak bisa, oh manusia dosa, sudahlah, singcailah, ada apa-apa, masuk surga saja. Kalau itu dia lakukan, dia kehilangan keadilannya. Dia harus memberikan hukuman, tapi dia tidak mau manusia terkena. Jadi satu-satunya cara, dia jadi orang dalam diri Yesus Kristus, dan dia memikul maut itu. Kenapa kok bisa jadi orang? Karena waktu dia Allah, dia tidak bisa mati. Menderita pun tidak bisa. Jadi harus jadi manusia, baru dia bisa menderita dan mati. Dan itu yang betul-betul terjadi. Dia menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus atau memikul hukuman kita, menebus dosa-dosa kita. Kita yang berdosa, kita mestinya mati, dia yang memikul hukuman kita. Jadi karena itu, dia takluk kepada maut sementara, Jumat sampai hari Minggu ya. Dia mati Jumat sore jam 3 sampai Minggu pagi, dia mengalahkan maut itu. Tapi yang takluk sementara itu tetap adalah manusia Yesus. Allahnya tidak mungkin takluk kepada maut. Jadi ini jawaban saya tentang 1 Timotius 6 ayat yang ke-16. Sekarang saya ingin jelaskan Titus 2 ayat 13. Bentar ya.
Ya, ini ya ayat yang dipersoalkan saudara ya. Maaf agak kecil karena ini dari file yang lain. Saya sudah mengatakan di sini ya, bagian terakhir dari ayat ini yang saya garis bawah itu ya, memungkinkan dua cara pembacaan. Jadi bisa cara pertama itu yang dipilih oleh mereka, Allah yang Maha Besar dalam kurung dan Juru Selamat kita Yesus dalam kurung. Kalau dibaca seperti ini, maka dua pribadi ya. Jadi ayat ini tidak menunjukkan Yesus sebagai Allah kalau dibaca seperti ini ya. Tapi ada cara kedua, Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita itu semua dalam kurung, Yesus Kristus ya. Nah kalau dipilih pembacaan yang ini, maka ayat ini hanya membicarakan satu pribadi, Yesus Kristus, yang digambarkan sebagai Allah yang Maha Besar maupun sebagai Juru Selamat kita. Dengan demikian ayat ini menunjukkan Yesus sebagai Allah yang besar. Kata Maha itu sebetulnya tidak ada ya. Bandingkan dengan Mazmur 95 ayat 3. Sebab Yahweh adalah Allah yang besar ya, baik Yahweh maupun Yesus disebut dengan istilah Allah yang besar. Nah sekarang saudara, NIV memilih pilihan yang kedua. Ini terjemahnya dia saudara ya. Sementara kita menantikan pengharapan yang mulia, penampilan yang mulia dari Allah kita yang besar dan selamat kita, koma, perhatikan koma itu, Yesus Kristus. Ini terjemahan dari NIV. Saya sendiri memilih pembacaan yang kedua. Yang alasan pertama yang tidak usah saya berikan ya, tidak penting, tidak terlalu kuat. Tapi alasan kedua ini yang sangat kuat. Dan saya katakan menurut hukum bahasa Yunani harus tidak usah dibesarkan ya. Bisa melihat tidak? Bisa. Pembacaan kedua ini yang sesuai dengan hukum bahasa Yunani diberikan oleh Daniel Menti dan juga ahli bahasa Yunani yang lain ya. Daniel Menti ini sebenarnya sudah saya jelaskan tempoh hari ya. Waktu saya menjelaskan satu-satunya penguasa dipakai, tapi saya ulang ya. Agak sukar karena pakai bahasa Yunani ya. Dia mengatakan saudara, bila kata Yunani kai yang artinya dan, itu menghubungkan dua kata benda dengan case atau kasus yang sama. Kalau tidak ngerti tidak apa-apa, nanti saya jelaskan. Dan jika ada kata sandang yang mendahului kata benda pertama, dan kata sandang itu tidak diulang sebelum kata benda kedua, maka kata benda yang terakhir selalu berhubungan dengan pribadi atau orang yang dinyatakan atau digambarkan oleh kata benda yang pertama. Dengan kata lain, kata benda yang kedua merupakan penggambaran lebih jauh tentang pribadi atau orang itu. Ini ada judul bukunya, halaman bukunya, rumusnya ada di sana. Ya, saya memberikan ini lagi ya, kata-kata dari Curtis Vaughan dan Virtus E. Gideon yang mengatakan demikian, sama betulnya kira-kiranya. Jika dua kata benda dari case atau kasus yang sama dihubungkan oleh kai itu dan kata sandang digunakan dengan kedua kata benda itu, maka kedua benda menunjuk pada pribadi atau hal-hal yang berbeda. Kalau dua-dua pakai kata sandang. Jika hanya kata benda pertama yang punya kata sandang, maka kata benda yang kedua menunjuk pada pribadi atau hal yang sama dengan yang ditunjuk oleh kata benda yang pertama. Saya kira tidak usah saya ulang, biar Henderson ini mengucapkan kata-kata yang sama betulnya ya. Nah sekarang saya jelaskan apa itu case saudara. Case atau kasus itu merupakan suatu istilah gramatika bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani saudara, setiap kata benda, bahkan nama, itu punya kasus, case. Kalau kata benda itu sebagai subjek, maka case-nya itu nominatif. Kalau sebagai objek, maka case-nya itu akusatif. Kalau sebagai kata ganti empunya, case-nya itu genitif. Ya, jadi ada macam-macam case. Nah ini saya kutip lagi dari buku untuk menunjukkan saya tidak asal ngawur saja bicara bahasa Yunani. Ya, ini Graham Machen ini menuliskan buku pelajaran bahasa Yunani. Dia berkata demikian, kata benda dalam bahasa Yunani punya jenis kelamin, laki, perempuan, dan netral. Punya gender, bilangan atau jumlah, tunggal atau jamak, dan punya case atau kasus. Ada 5 cases atau kasus: nominatif, genitif, datif, akusatif, vokatif. Subjek itu nominatif, objek itu akusatif, genitif itu kepemilikan, datif
kasus objek tidak langsung. Vokatif, kasus dari sapaan langsung. Jadi saudara, setiap kata benda punya case. Ya, saudara ngerti case itu ya. Kalau objek, akusatif, kalau subjek, nominatif. Jadi setiap kata benda itu punya case. Nah sekarang saudara, kembali pada hukum bahasa Yunani tadi ya. 3 syarat supaya hukum ini berlaku. Pertama, 2 kata benda dengan case yang sama. Kalau yang ini nominatif, ini harus nominatif. Kalau case-nya berbeda, tidak berlaku hukumnya. Ya, case-nya harus sama, 2 kata benda. Syarat kedua, 2 kata benda, di tengah-tengahnya ada kata penghubung kai, bahasa Yunani. Kai itu artinya dan. Ya. Syarat ketiga, kata benda pertama itu menggunakan definite article, kata sandang tertentu. The. Ya kalau bahasa Inggris. Tapi kata benda kedua enggak. Kalau dua-dua pakai, ini bicara 2 pribadi. Ya. Tapi kalau kata benda pertama toh pakai definite article, kata benda kedua tidak, maka berlaku hukumnya. Hukumnya berarti kedua kata benda menunjuk pada 1 pribadi. Nah sekarang saudara, untuk penerapan hukum ini saudara, ada banyak contoh, tapi saya pilih yang Titus 2 ya. Jadi sebetulnya 2 Petrus sama ya. Ini kata benda pertama itu Tuhan, kata benda kedua itu juru selamat, ada kata penghubung kai. Lalu dua-dua case-nya sama, genitive case. Bisa dilihat di dalam leksikon Yunani ya. Dan kata benda pertama yaitu Tuhan punya kata sandang, to kurio, the Lord. Tapi kata benda kedua yang juru selamat tidak punya, cuma soteros. Ya, jadi berlaku rumusnya. Menunjuk pada 1 orang, Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, 1 pribadi yang digambarkan. Jadi tidak perlu dibaca Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, tidak boleh. Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, menunjuk pada 1 pribadi. Nah sekarang pada contoh yang kita bicarakan, itu 2 ayat yang ke-13. Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Allah itu kata benda pertama, juru selamat kata benda kedua. Di tengah-tengahnya ada kata penghubung kai dan ya. Di sini 2 kata benda. Case-nya sama, genitive case. Allahnya genitive case, juru selamatnya genitive case. Kedua kata benda dihubungkan oleh kata penghubung kai. Kata benda yang pertama yaitu Allah mempunyai definite article ya, dalam bahasa Yunani-nya tu megalu tu. Tu-nya itu definite article. The great God. Ya. Tapi kata benda yang kedua yaitu juru selamat tidak punya kata sandang. Soteros, hanya begitu saja, kata sandang. Kata benda yang pertama itu menggambarkan Yesus Kristus. Maka kata benda yang kedua yaitu juru selamat merupakan penjelasan lanjutan terhadap pribadi yang sama. Jadi saudara, case-nya sama dari kedua kata benda. Di tengah-tengah ada kata penghubung dan. Kata benda pertama ada definite article atau kata sandang tertentu. Kata benda kedua tidak. Berarti hukum bahasa Yunani tadi berlaku. Berarti yang dibicarakan cuma 1 pribadi. Jadi menurut hukum bahasa Yunani ini harus dibaca Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Tidak boleh dibaca menunjuk 2 pribadi. Allah yang maha besar, juru selamat kita Yesus Kristus. Ini 2 pribadi. Tidak sesuai hukum bahasa Yunani tersebut. Jadi kami bisa menjelaskan bahwa berdasarkan hukum bahasa Yunani, gramatika bahasa Yunani, memang harus diterjemahkan demikian. Berarti Yesus itu bukan cuma disebut juru selamat, tapi juga Allah yang maha besar. Nah kalau kalian menganggap ini harus dibaca menjadi pada 2 pribadi, tolong berikan hukum bahasa Yunani yang mana yang digunakan. Ini menarik. Satu tantangan yang menarik, mudah-mudahan kami bisa sempat mempelajarinya. Lalu saya bisa berikan peringatan sedikit saja. Nggak usah. Peringatan. Nggak usah. Kalau Anda belajar, nanti jadi Kristen. oh tidak Pak. Bapak belajar dari dosen Trinitas. Masalahnya begitu Pak. Jadi semua kemungkinan ditutup Pak. Jadi saya akan belajar dari, saya akan tanya kepada orang Ibrani, barangkali begitu Pak. Silakan tanya dan tolong bawa ke sini jawabannya. Ya, jawabannya saya bawa. Oke? Dan sementara Anda tidak bisa jelaskan itu ya, karena belum pernah belajar bahasa Kalau Yunani. menjelaskan seperti itu saya memang belum bisa, tapi saya memilih kemungkinan yang pertama. Saya tanpa dasar ya. Kalau saya tidak bisa Dasarnya, menjelaskan Pak. gramatika, Anda tidak bisa menjelaskan gramatika ya
Nah itu Bapak jelaskan ngawur juga saya nggak ngerti. Loh, itu ada bukunya, kalau Anda bilang ngawur. Saya mau tunjukkan bukunya bisa. Ya, baik. Memang pada saat ini kami tidak membawa bukunya, ya. Tapi di saat mudah-mudahan saat yang ke depan Oke. kita bisa lebih. Oke, silakan. Saya tanya bahwa persoalan ayat itu jelaskan gimana? Itu 2, 3 Kami kaum Unitarian pilih terjemahan yang pertama dan ada bukunya dan ahli-ahli Ibrani Yunani juga. Ya, jadi Bapak pilih yang kedua, kami pilih yang pertama. Ya, mereka pilih yang pertama dengan dasar Saya ayat dulu, Pak. lain. Saya dulu. Ibrani Saya belum 1. selesaikan. Ya. Lalu tadi dikatakan Yesus itu manusianya yang mati, Allahnya tidak. Jadi Yesus saya katakan setengah mati kan begitu, karena separuh mati, separuh tidak. Tapi saya ingin saudara membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 24. Barangkali bisa ditunjukkan. Saya mengajak saudara di atas semuanya ini untuk lebih taat kepada apa yang Alkitab katakan. Tetapi Allah membangkitkan dia, artinya jelas Yesus bukan Allah, kalau Allah yang membangkitkan dia, dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Artinya, saudara bisa tangkap itu bahwa Yesus takluk kepada maut dan Allah membebaskan dia dari kuasa maut itu. Ya, saya akan tambah Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus, yaitu Yesus, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Artinya, Yesus pernah dikuasai oleh maut, tetapi setelah Allah melepaskan diri dari kuasa maut itu, maka maut tidak berkuasa lagi. Kalau saudara mau mempercayai apa yang diuraikan beliau, silakan. Tetapi saya mengajak saudara, ini yang Alkitab katakan, bahwa Yesus takluk kepada maut, tetapi Allah melepaskan dia dari kuasa maut itu. Ya, saya tertarik tadi saudara ini mengutip tentang Yohanes 1 ayat 1. Nah, mari kita bahas. Ya, baik. Sebenarnya ini sudah ada banyak sekali kita bahas di dalam. Bapak kembali ada 1 ayat 1. Oh, enggak mau. Tadi bahasanya Bapak Budi sempat menyinggung Yohanes 1 ayat 1, sebuah ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Bapak kita perlu bahas itu lagi? Itu kan tadi yang sudah kita, Jadi tidak perlu dibahas. sudah kita katakan dia Oh, iya. dari 1 ayat 1 dan 2 kan. Ini kan Bukan tadi kan beliau ngomongkan itu. Tadi ditanyakan. Betul tidak Pak Dibaca. Israel itu? Betul tidak Pak Israel? Mereka berbicara ya tentang ini. Mereka berkata bahwa kalau dari Ibrani 1 ayat 3 ini, kalau Yesus duduk di sebelah yang maha besar, ya. Nah, berarti Yesus Oh, iya. bukan yang maha besar, Iya. ya, bukan yang maha besar. Sehingga mereka berkata bahwa kalau orang yang pikirannya apa ya istilahnya tadi, ya ruwet saja, yang bisa berpikir yang duduk di sebelah besar adalah besar. Saya tanya, Yohanes 1 ayat 1 bilang bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti Yohanes ini pikirannya ruwet ya, gitu ya. Nah, itu yang saya angkat, silakan dijelaskan. Dan saya bisa tambah ilustrasi tadi ini tidak tahu ruwet apa sederhana ya. Ini orang sebelahnya ini mesti bukan orang, apa begitu? Ini sederhana apa ruwet? Nah, Saudara yang menilai ruwet apa enggak? Itu aja. Ya, mereka bilang ruwet katanya. Ya, baik kami. Jadi gini ya, kalau Yesus di sebelah kanan yang maha besar, Yesus bukan yang maha besar itu, tapi dia juga maha besar. Itu maksud saya. Ya. Dan ini bahwa dia juga maha besar dilihat dari ayat lain tadi. Saya Itu maksud saya. memberi ilustrasi yang lain menanggapi itu. Lim Julio berdiri di sebelah kanan dari pengusaha terkaya. Apakah Lim Julio terkaya? Pengusaha terkaya itu kan identik dengan yang maha besar. Apakah kalau terkaya berarti sebelahnya juga terkaya? Ilustrasinya tidak cocok. Loh, kalian yang nggak cocok karena itu menunjuk cuma satu orang, tidak mungkin lain. Lim Sulyong juga satu orang. Ya tentu saja nggak cocok. Nah, Tapi yang maha Allah itu apa? Bukan satu, Pak.
Yang maha itu kan satu kan. Bisa maha itu setara. artinya Setara, sama-sama maha besar. Kalau itu ada setaranya berarti tidak maha dong Pak, ada pembandingnya Pak. Karena yang setara dengan dia itu satu dengan dia. Kalian tidak pernah ngerti Trinitas soalnya, itu yang jadi masalah. Jadi, ada doktrin yang kalau mau dibahas, saya bilang itu doktrin semau gue. Ya. Jadi bagaimanapun bisa, ada dua setidaknya. Yang satu adalah satu itu tiga, tiga itu satu. Kami tidak pernah bilang Maka begitu. ketika orang itu terjebak dengan ayat itu, maka bilangan itu sudah tidak ada artinya lagi. 7 roh, oh 7 itu satu, satu tapi tiga, tiga itu satu, satu itu tiga. Jadi itu adalah doktrin yang saya sendiri pribadi katakan itu semau gue. Jadi sakar karpe dewi. Yang kedua, doktrin bahwa Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Itu adalah doktrin yang sakar PDW. Jadi kalau saya membayangkan Yesus sendiri kesulitan untuk menjelaskan kepada saudara. Kalau Yesus datang kemudian mengatakan, aku ini bukan Allah, maka orang yang berpikir begitu akan mengatakan, loh ini kan Yesus sebagai manusia. Jadi cobalah sadar, doktrin itu doktrin yang sakar PDW, memberi peluang untuk saudara berpikir sembarangan. Tetapi saya mengajak, percayalah apa yang dikatakan Alkitab. Kalau Yesus mati, ya mati. Bukan manusianya mati, Allahnya tidak mati. Itu adalah doktrin yang semau gue. Cobalah sadarlah saudara. Ya, tapi saya terserah saudara. Ya, saya ingin mengupas Yohanes 1 ayat 1 karena ini penting. Baik, saya mohon waktunya. Ya. Untuk mengupas Yohanes 1 ayat 1 ini ada banyak yang ingin kami sampaikan. Jadi mohon diperkenankan. Ya. Mari tolong buka Pak Yohanes 1 ayat 1 sudah ya. Pada mulanya adalah firman. Saya yakin Pak Budi dan Pak Isra sudah tahu betul bahwa di sini ada dua kata Allah yang berbeda. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan ton theos, ya, ada kata sandangnya. Dan firman itu adalah theos, tidak ada kata sandangnya. Yang satu memakai kata sandang dan yang kedua tidak memakai kata sandang. Ya, ini jelas ada masuk unsur untuk membedakan. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak saudara-saudari untuk melihat bahwa di dalam Alkitab kata yang mengacu kepada theos atau dalam bahasa Ibrani-nya Elohim itu tidak hanya digunakan kepada Allah yang sejati saja. Jadi perlu saya tekankan sekali lagi, kata theos atau Elohim atau Allah di dalam Alkitab tidak hanya mengacu kepada Allah yang sejati, tapi makhluk-makhluk surgawi, makhluk-makhluk ilahi, para malaikat, bahkan raja, anak raja, pembawa firman juga disebut sebagai Elohim atau Allah atau theos. Satu ayat, ada banyak ayat, cuman saya tidak bisa ungkapkan di sini terlalu lama, nanti menghabiskan waktu. Tapi satu ayat di dalam Yohanes 10 ayat 35b, mungkin bisa ditunjukkan Pak Sony. Yohanes 10 ayat 35 yang B, Yesus mengatakan, kepada siapa firman itu disampaikan, dia layak disebut sebagai Allah. Maka dari itu di dalam Keluaran 7 ayat 1 Musa disebut sebagai Elohim. Musa sebagai Elohim. Di Mazmur 82 juga malaikat-malaikat disebut sebagai Elohim. Anak Raja Ahaz di Yesaya 9 juga disebut sebagai Allah yang perkasa. Sehingga setelah kita memahami bahwa kata Allah di dalam Alkitab bukan hanya mengacu kepada Allah yang sejati, sehingga kami memahami ayat Yohanes 1 ayat 1 tadi. Pada mulanya adalah firman, yang itu mengacu kepada Yesus, sang firman, si Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan sang Allah yang sejati. Dan si Yesus itu adalah makhluk ilahi atau pembawa firman, yang bisa disebut sebagai Allah juga. Ingat Yohanes 10 ayat 35b tadi. Ada banyak hal yang bisa kami jelaskan, tapi saya ingin mengungkapkan bahwa di dalam banyak terjemahan Alkitab, saya punya ada 46 terjemahan Alkitab
Yohanes 1 ayat 1c yang berbunyi, dan firman itu adalah Allah. Banyak terjemahan yang memahami bahwa itu dan firman itu adalah suatu Allah. Jadi bukan Allah yang sejati. Bahkan mengatakan sang firman itu adalah divine, ilahi. Saya bisa tunjukkan banyak sekali terjemahan, ya baik dari Newcam dan banyak sekali, ada 46 terjemahan. Bahkan dari Imam Jesuit, Ortodok Katolik, yang dia mengakui bahwa ayat tersebut dipahami sebagai suatu Allah. Jadi bukan Allah yang sejati, ilahi. Sehingga buat kami tidak ada masalah. Yohanes 1 ayat 1. Mungkin saya bisa menambah. Jadi singkatnya kata theos itu, ya, kalau digunakan kata sandang, maka artinya tidak ada lain Allah yang maha besar, Allah sejati, atau Allah yang dianggap maha besar oleh penyembahnya, gitu ya. Tapi kalau kata theos itu tidak diikuti kata sandang, nah artinya itu ada beberapa macam. Ya, diikuti lah Pak, saya nggak ngerti. Diikuti itu di belakangnya, masa kata sandang taruh belakangnya God gitu. Ya. Jadi kalau kata theos itu tidak diikuti oleh kata sandang, maka artinya bisa beberapa. Bisa untuk Allah yang sejati, bisa juga kepada makhluk surgawi, ya. Nah, Yohanes 1 ayat 1, kami memilih itu adalah Yesus yang sebagai makhluk ilahi, pembawa firman. Jadi bukan Yohanes yang ruwet, tapi yang menerjemahkan itu yang ruwet. Ya, jadi Yohanes sangat teliti pada melihat firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ilahi, Yesus itu ilahi. Pada mulai firman itu bersama-sama dan firman itu adalah Allah. Saya rasa justru pengertian itu, kalau saudara mau polos menangkap itu, saudara pasti kuat. Berarti ada dua Allah yang berjalan bersama-sama. Mudah-mudahan ini bisa. Saya ingin menambah sedikit. Jadi saudara-saudari untuk memahami Injil Yohanes, ya, ada banyak ayat di dalam Yohanes yang dipakai oleh kaum Trinitarian untuk membuktikan bahwa Yesus itu Allah sejati. Kita tidak perlu bahas sekarang karena terlalu banyak. Tapi intinya adalah saya ingin mengajak saudara-saudari untuk kita percaya kepada penulis Injil Yohanes itu sendiri. Bagaimanapun juga di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes 20 ayat 31, ya, di bagian penutup, Yohanes menegaskan bahwa semua hal yang dicatat dalam Injil Yohanes, ya mungkin bisa dibukakan Pak Sony, mohon. Semua hal yang dicatat dalam Injil Yohanes adalah bukan supaya orang percaya bahwa Yesus itu Allah sejati. Segala yang dicatat dalam Injil Yohanes bukan supaya orang percaya bahwa Allah itu Tritunggal, bukan. Tetapi yang dicatat dalam Injil Yohanes supaya orang percaya bahwa Yesus itu Mesias. Mesias artinya diurapi oleh Allah, yang selanjutnya juga disebut sebagai anak Allah. Jadi kalau segala macam ayat, baik Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 10 ayat 30 dan sebagainya, dianggap untuk membuktikan bahwa Allah itu Tritunggal, setidaknya itu akan bertentangan dengan kesaksian si penulis Injil itu sendiri. Karena maksud dari Injil itu ditulis bukan supaya saudara percaya bahwa Allah itu Tritunggal, bukan, tapi supaya saudara percaya bahwa Yesus itu Mesias. Terima kasih. Oke, saya berangkat dari ayat ini ya. Yesuslah Mesias anak Allah, jelas memang tujuan Yohanes itu. Cuma saya soroti kata anak Allah, dan saya ingin ingatkan, kami sudah berulang kali mengatakan istilah anak Allah dalam kitab suci itu tidak bisa diartikan lebih rendah dari Allah. Karena di dalam Yohanes 5 ayat 18 jelas Yesus ini mengatakan bahwa istilah anak Allah, tolong ya 18, itu menunjukkan kesetaraan dengan Allah. Jadi saudara jangan salah dalam arti itu ya. Ini adalah suatu istilah yang digunakan zaman itu di tempat itu. Jangan arti zaman sekarang dimasukkan ke sana. Kalau bapak punya anak, maka bapaknya lebih besar dari anaknya. Itu pengertian zaman sekarang. Bapaknya lebih tua dari anaknya dan sebagainya. Tapi tadi dengan ilustrasi matahari dan sinar saya sudah tunjukkan sama kekalnya. Ya,
Nah, lalu dalam ini, ayat ini saudara, khusus bagian akhir ya, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, berarti dia anak. Dan dengan demikian menyamakan dirinya, terjemahannya salah, artinya menyetarakan dirinya dengan Allah. Jadi ayat ini jelas menunjukkan dia mengatakan dirinya adalah Allah, itu menunjukkan dia mengatakan dirinya adalah Allah sendiri, setara dengan Allah. Tolong tunjukkan Matius 14 ayat 33. Matius 14 ayat 33, saudara, orang-orang di perahu itu menyembah dia. Mereka di Yahudi juga ya, bangsa monoteis satu-satunya pada saat itu di dunia. Kalau Yesus itu anak Allah dan anak Allah itu bukan Allah, mereka tidak akan nyembah. Tapi mereka menyembah dia dan mengatakan engkau Allah, begitu. Engkau anak Allah, tapi kok disembah? Membuktikan apa? Anak Allah itu dalam konsep mereka adalah Allah. Mengapa Yesus disalib? Mengapa dia dihukum mati? Dia tidak pernah mengaku diri aku adalah Allah, tidak pernah. Dia mengaku aku adalah anak Allah. Kalau anak Allah bukan Allah, dia tidak akan dianggap penghujat, dia tidak akan dibunuh. Tapi mereka semua tahu anak Allah itu maksudnya adalah Allah, setara dengan Allah, dan karena itu dia dianggap penghujat dan dia dijatuhi hukuman mati. Itu penjelasan saya tentang tujuan Injil Yohanes. Nah sekarang kalau tujuannya menyatakan Yesus setara dengan Allah, maka sekarang Yohanes satunya artinya bisa berbeda kan? Ya kalau mereka berangkat dari penafsiran yang sudah kacau ya kacau tambah karu-karuan. Nah sekarang kembali pada Yohanes 1 ayat 1, saya ingin tunjukkan ya. Memang kami setuju saudara ya dengan kata-kata dari mereka bahwa di dalam Injil Yohanes ini keluar kata Allah itu 2 kali saudara. Ya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Memang terbalik begini, tapi pembacanya the Word was God. Ya. Jadi kata God yang pertama ini pakai dalam artikel Ton Theon, the God, menunjuk pada Allah memang. Kata God yang kedua Theos, tidak ada definite artikel. Ya. Jadi ini katanya mereka ini bukan menunjuk pada Allah. Ya. Nah, apakah memang benar kalau tanpa definite artikel itu tidak mungkin menunjuk pada Allah? Karena tunjukkan Yohanes 1 ayat 18. Bukan begitu, Pak. Nanti dulu. Menjelaskan hal Saya belum selesai ngomong. Karena kami tidak berpikir begitu, jadi Saya belum selesai ngomong. Karena aja motong sama maunya sendiri. Yohanes 1 ayat 18 ini tidak seorang pun pernah melihat Allah. Ini dibahas oleh mereka bulan lalu, saudara. Allah ini mereka sendiri mengartikan Allah sungguh-sungguh. Ada definite artikelnya apa enggak? Theon tok, saudara. Tidak ada ton theon. Kalau definite artikel ton theon. Tidak ada kata sandang. Tapi tetap mereka sendiri beranggapan Allah ini adalah Allah yang sungguh-sungguh. Sekarang saudara, apakah untuk Yesus tidak pernah digunakan kata sandang? Ya. Saya nyari ini ayat. Nah ini kan, saudara, 7 atau 8 ayat ini menyatakan secara eksplisit Yesus itu adalah Allah. Dan dalam 7 atau 8 ayat ini, kata Allah dalam bahasa Yunani menggunakan definite article. Yohanes 20:28. Waktu Thomas itu berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, itu tujukan pada Yesus. Ya, menggunakan Hotheos. Dalam Kisah Rasul 20:28 juga Yesus tunjukkan pakai Allah, katanya tu TU. Itu 2:13 yang tadi kita bahas. Tu TU. Ibrani 1:8 yang tadi kita bahas. Ho Theos. 2 Petrus 1:1 tu TU. 1 Yohanes 5:20 Ho Theos. Wahyu 1:8 Ho Theos. 2 Petrus 1:12 tu TU. 7-8 kali setidaknya. Ya. Di samping itu saudara, kalau katanya dia, kalau pakai definite artikel itu pasti menunjuk kepada Allah ya. Tadi bilangnya begitu kan? Kalau pakai definite artikel pasti menunjuk pada Allah.
Saya ingin tunjukkan satu Tidak, ayat. kami tidak bilang Saya ingin tadi ngomong begitu, jangan bohong. Yuk, Anda mendusta. ini ngomong sesuatu yang Tolong percuma. tunjukkan 2 Korintus 4 ayat Saya 4. bisa klarifikasi dulu. Nah, gimana? Klaimnya keliru itu, Pak. Yang tadi saya 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4. Ini kalau saudara baca 2 Korintus 4 ayat 4 itu saudara, itu kata God itu muncul ya, kata Allah itu muncul. Ini ya, bukan di sini. Theos ya, the God of world, Allah dunia ini, ya. Silahkan lihat pada Alkitab Anda sendiri diterjemahkan apa, ya. Ini kata Theos, the God, menunjuk kepada setan. Kalau tadi mengatakan bahwa kalau pakai dasar Arjok harus menunjuk pada Allah yang benar, itu sudah omong kosong. Ya. Lalu saya ingin tanyakan, Yohanes 1 ayat 1, kembali ya. Ini katanya bisa diartikan suatu Allah, bisa diartikan divine, bisa diartikan Allah. Coba kasih contoh di mana, saudara ya? Bisa diterjemahkan divine. Divine ini memang terjemahan mereka. Kecuali ilustrasinya sudah, saya bersyukur ilustrasinya tidak dipakai lagi. Sudah kapok dia gunakan ilustrasi ya. Dulu dia pakai ilustrasi manis dan si manis. Kalau dikasih si manis jadi kata benda, si-nya dibuang, tinggal manisnya kata sifat. Tapi saya waktu itu bilang itu ilustrasinya gak cocok. Wong ilustrasinya pakai kata sifat manis. Padahal ini Allah itu kata benda. Karena kalau ilustrasinya itu kata benda, raja dan sang raja, sangnya dibuang, tetap kata benda. Tidak pernah saudara tanpa definite artikel kata Allah itu berubah menjadi ilahi atau divine. Itu sama sekali tidak mungkin. Ya. Di samping Yohanes 1 ayat 1, kalau mau menafsirkan harus lihat seluruh konteksnya. Ayat 1-nya mengatakan firman itu adalah Allah. Ayat 3-nya dia menciptakan segala sesuatu. Jadi memang harus diartikan dia itu betul-betul adalah Allah. Ya. Saya belum selesai, cuma ini waktunya tidak nututi juga ya. Urusan Yesus setengah mati katanya dia. Ya. Setengah mati itu dalam pemikiran mereka mungkin Yesus itu setengah Allah, setengah manusia. Tidak. Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Jadi kalau manusia mati, dia mati full. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan setengah mati. Lalu Yesus bangkit atau dibangkitkan? Dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Banyak ayat saya tidak lakukan mengatakan Yesus dibangkitkan. Tapi saudara, ada ayat-ayat yang menunjukkan Yesus bangkit sendiri. Karena Yesus Allah dan manusia. Ditinjau sebagai manusia, dia dibangkitkan. Ditinjau sebagai Allah, dia membangkitkan dirinya sendiri. Yohanes pasal 2, tolong ditunjukkan. Ya, ayat 19 sudah ya. Jawab Yesus pada mereka, rontok bait Allah ini. Dan dalam 3 hari apakah siapa mendirikan yang balik? Aku akan mendirikan yang balik. Lalu kata orang Yahudi padanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, apakah dapat membangunnya dalam 3 hari? Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan dia membangkitkan dirinya, itu yang dimaksudkan. Lalu ayat 22, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, baru teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka percaya. Jadi waktu dia bilang, robohlah bait Allah, tak dirikan kembali, dia bicarakan aku akan bangkit sendiri. Aku akan mendirikannya. Yohanes 10:18. Yohanes 10:18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tolong juga. Bapak mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Ini bicarakan nyawaku ya. Lalu 18-nya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa
mengambilnya kembali. Jadi Yesus mati itu suatu tindakan sengaja. Dia bukan terpaksa mati, dia sengaja mati. Waktu dia bangkit, ini juga tindakannya dia sendiri. Ya, dia bangkit sendiri. Jadi memang saya tidak menyangkal ayat mereka. Yesus dibangkitkan, ya. Tapi itu secara manusia. Tapi dia bangkit sendiri, ini secara ilahi. Sudah Pak? Waktunya habis. Jam 9. Tentang kami. Iya, tapi waktu tidak ada. Ya, jam 9. Ini belum selesai. Yang poin ini kita lanjutkan. Dan saya minta waktu karena begini Pak. Seolah-olah Pak Budi ini menyebar isu yang tidak betul tentang kami. Kami hanya Tadi ngomong yang saya katakan apa enggak? Tidak. Bapak bisa rekam, bisa putar rekaman itu. Oh, saya tidak perlu putar, saya tahu. Bapak ngabur masalahnya. Jadi saya memaksa Gini. untuk minta waktu. Benar. Saya beri waktu sampai jam 9:10. Ini karena lebih 7 menit. Cukup Pak. Oke, silakan. Berapa menit berarti? 3 3 menit. Oke. Yang saya katakan, kalau kata theos itu tidak diikuti atau diawali kata sandang, maka kata itu artinya bisa macam-macam. Bisa Allah yang Maha Besar, bisa. Di Alkitab banyak itu. Tadi kan kata kalau tidak diikuti bukan berarti kalau kata itu tidak diikuti kata sandang, maka bukan berarti Allah. Tidak begitu. Kalau tidak diikuti kata sandang, ada kemungkinan yang lain. Bisa Allah, bisa makhluk surgawi itu. Lalu kalau diikuti kata sandang, maka Allah itu boleh diputar rekamannya, bisa berarti adalah yang maha besar. Tapi sekarang yang maha besar itu siapa yang menyebut? Kalau penyembah berhala, yang maha besarnya penyembah berhala siapa? Berhala itu. Sama seperti Elohim. Elohim itu adalah Allah yang maha besar. Tetapi tiap-tiap negara punya Elohim masing-masing. Maksud saya begitu. Ya. Lalu kalau saudara mau selamat, saudara baca Roma 10 ayat 9. Oke, sudah. Oke. Tolong bukakan aja Roma 10 ayat 9, Pak. Saudara baca sendiri. Biar waktunya belum habis kok, biar. Saya sudah sajikan sampai 10 ya. Terserah saudara mau bilang apa. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Percayalah bahwa Allah yang membangkitkan dia, bukan Yesus bangkit sendiri. Itu yang enggak amin. Terserah itu. Saya tadi lihat ayatnya banyak, tapi cukup ya. Waktunya sudah habis, jadi kita masuk dalam masalah persembahan, lalu tanya jawab dari jemaat ya. Boleh tanya dalam masalah persembahan, lalu tanya jawab dari jemaat ya. Boleh tanya.